Shalom Bapak Ibu serta jemaat sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan saat teduh sejenak. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Selanjutnya kita akan naikkan pujian Bapa-Ku datang padamu. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau dapat mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk bersatu dan beribadah di rumah kami masing-masing ya Bapa. Bapa mohon Engkau sertailah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Mohon Engkau juga berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Beri kami hikmat ya Tuhan agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Mohon Bapa di dalam masa pandemi ini berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan ya Tuhan agar dapat kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, mohon Kau berkatilah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian hidup bagi Kristus. Menyembuhkan
jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian. Ku berbahagia. Selanjutnya saya akan membacakan hukum Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian Sungguh Indah Kau Tuhan. Tuhan
kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya akan saya bacakan ayat. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang 7. Untuk menyambut persembahan ini, mari kita naikkan pujian Hanya Kau. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita naikkan tiada yang mustahil.
hambanya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GSK Kelapa Gading, kiranya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia, dan senantiasa diberkati Tuhan. Hari ini kita masih beribadah secara online, tetapi kita tetap semangat bahwa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih dan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Malam yang penuh rahasia kami telah melewatinya. Dan hari ini Tuhan memberikan kesehatan dengan tubuh yang sehat, yang kuat. Dan kami bersyukur untuk semua itu. Hari ini kami memuliakan nama-Mu, kami memuji Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan, dan dapat kami lakukan di dalam keseharian kami, di dalam mengiring Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, mohon pimpinan-Mu, supaya Engkau mengurapinya. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan hari ini, yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-31. Tetapi saya akan membacakannya ayat yang ke-27 saja. Bapak Ibu, nats ini, ayat ini, dan tema hari ini yaitu membangun kesatuan tubuh Kristus, merupakan tema semua atau seluruh gereja sidang Kristus di Indonesia. Dan hari ini adalah mimbar sinode bersama. Jadi Bapak Ibu, mari kita persiapkan dan kita membaca di dalam ayat yang ke-27 dari pasal yang ke-12 ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, setiap kita tentu di awal tahun menyampaikan harapan-harapan di dalam hidup kita. Yaitu kita masih masuk di dalam tahun baru, masih di bulan Januari, dan ini adalah minggu yang kelima, minggu yang terakhir di bulan Januari di tahun 2022. Masih suasana tahun baru. Jadi saya sampaikan selamat tahun baru juga, ya. Tentu kita semuanya memiliki harapan-harapan di dalam kehidupan kita, harapan yang selayaknya bahwa kita harus lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Demikian juga selayaknya gereja pun mengharapkan semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin kuat, bukan semakin tenggelam. Bukankah begitu? Ya, harapan kita semuanya. Di sinode pun demikian, ya, bahwa sinode ini, gereja-gereja GSK di Indonesia semakin kesini semakin bertumbuh, semakin berkembang, ya. Kita bersatu, bertumbuh, dan bertambah sesuai tema sinode pada periode kali ini. Jadi mari kita semua juga sama-sama mendukung di dalam doa, mendukungnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pastinya untuk mencapai ke sana adanya kehidupan persekutuan antara anggota tubuh Kristus yang bergerak bersama dengan sebuah komitmen untuk mencapai, untuk membangun kebersamaan itu, tentu juga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu nomor satu yang harus kita pegang teguh dan kita lakukan. Dengan demikian, Allah memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Allah memperlengkapi kita dengan yang disebut karunia-karunia rohani atau karunia roh, yang setiap kita minimal satu Tuhan berikan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menanggapi hal ini dengan menggunakan gambaran tubuh. Ya,
terdapat di dalam 1 Korintus pasal 12. Di sana dijelaskan, digambarkan tentang tubuh di mana ada banyak anggota yang berbeda, tetap satu tubuh. Jadi di dalam tubuh kita berbeda-beda, ada tangan, ada kaki, ya, ada mulut, ada telinga, dan seterusnya. Tetapi di dalam satu kesatuan, yaitu di dalam satu tubuh. Ini yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, dan bagaimana seharusnya di dalam perbedaan itu saling berfungsi antara anggota-anggota yang lain sebagai kunci membangun kesatuan tubuh Kristus sesuai tema kita pada pagi hari ini. Dengan demikian, surat Korintus merupakan salah satu bagian yang paling lengkap di dalam Alkitab yang dijelaskan atau yang menjelaskan tentang tubuh Kristus. Saudara, di sisi lain, merupakan salah satu di antara gambaran atau yang paling terkenal mengenai kesatuan jemaat yang pernah ditulis, yaitu di dalam Alkitab yang disampaikan, yang merupakan sebuah gambaran yang ditulis dan disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Korintus dan kita saat ini. Selanjutnya, Paulus pun menjelaskan bahwa kamu adalah tubuh Kristus. Terdapat gagasan yang besar sekali di sini, bahwa kamu adalah tubuh Kristus, yang di dalamnya yaitu banyak anggota, namun di dalamnya ada satu kesatuan. Kenapa kita dikatakan bahwa kamu adalah tubuh Kristus? Kita perhatikan, Kristus tidak lagi di dunia ini dalam sebuah tubuh fisik. Maka jika dia menginginkan untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini, artinya dia akan memakai kita sebagai rekan kerjanya, yaitu dia ingin memakai saya dan saudara semuanya untuk melakukan pekerjaannya sebagai rekan kerjanya di dunia ini. Jadi saudara, yang seharusnya menghasilkan perubahan di dalam kehidupan orang percaya, inilah yang harus kita miliki dan kita lakukan. Karena apa? Kita sudah diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kita telah diperlengkapi dengan karunia Roh. Ketika kita diperlengkapi dengan karunia Roh itu, tentu harus menghasilkan sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan di dalam kita mengiring Tuhan. Tentunya harus mengalami perubahan yang baik. Gereja pun harus mengalami perubahan. Gereja pun dalam pelayanannya harus mengalami sebuah perubahan. Lebih baik lagi, bertumbuh. Ya. Gereja harus semakin dinamis. Gereja harus semakin bertumbuh. Gereja harus semakin ada perubahan. Yang dulu takut, sekarang jadi berani, Bapak Ibu. Yang dulu loyo, sekarang harus bersemangat. Yang dulu tidak bisa kerjasama, sekarang kita bisa bekerja sama. Jemaat semakin menyadari bahwa masing-masing jemaat diikat dengan satu tubuh Kristus. Wow, alangkah hebatnya saudara, ketika kita dipersatukan, diikat menjadi satu dalam sebuah ikatan, yaitu tubuh Kristus. Bagaimana supaya kita bisa mencapai hal itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Walaupun di tengah-tengah kita banyak perbedaan, tetapi tetap satu anggota tubuh Kristus. Yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan, dan ingat baik-baik, yaitu yang pertama kita harus membangun kesatuan anggota tubuh Kristus. Kata kesatuan, yaitu kesatuan Kristen adalah salah satu mujizat terbesar. Kenapa demikian dikatakan adalah mujizat terbesar tentang kesatuan Kristen itu? Yang Allah buat di dalam dunia ini setiap hari. Karena apa? Karena Allah yang membuat kesatuan itu di dalam dunia ini setiap hari.
maka dikatakan itu adalah mujizat terbesar. Kesatuan memang suatu hal yang sangat penting yang harus terus dibangun. Kalau kita mengaku anggota tubuh Kristus, maka yang menjadi pusat dan yang mengontrol seluruh bagian tubuh adalah Kristus itu sendiri, bukan kita. Ya, adalah mustahil orang mengaku sebagai tubuh di dalam Kristus. Dia tidak mengerti tentang Kristus. Dia tidak mengenal tentang Kristus. Dia tidak pernah mengerti tentang arti ibadah. Dia tidak pernah menjadikan Kristus sebagai kepala. Bagaimana hal ini, saudara? Ya, hal itu membuktikan Kristus tidak menjadi kepala. Tetapi Kristus hanya sebagai status kepala. Hanya status saja. Mari kita perhatikan firman Tuhan hari ini. Paulus juga sedang menangani apa yang terjadi di jemaat Korintus. Terjadi perpecahan pada jemaat Korintus pada saat itu. Sehingga dia menggunakan istilah kaki, tangan, mata, dan kepala. Dengan kata lain, Paulus mau menyatakan bahwa tidak mungkin ada satu bagian tubuh yang tidak mengenal bagian tubuh yang lain. Semua mengenal. Apakah karena satu dengan yang lain berbeda sehingga berkata, aku bukan tubuh, aku tangan, aku hanya mata, aku hanya kepala? Bukan demikian. Paulus ingin mengungkapkan, memang ada perbedaan. Tapi masalahnya justru di tengah perbedaan tersebut, bagaimana kita saling menghargai, kita saling menunjang antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan. Maka kita berharap juga di dalam GSK seluruh Indonesia ada sebuah kesatuan. Walaupun kita banyak perbedaan. Di tengah-tengah kehidupan berjemaat, pastilah kita menjumpai banyak perbedaan. Namun hal tersebut seharusnya tetap satu anggota. Sebab kita mempunyai kepala yang menyatukan. Yaitu siapa? Kristus itu sendiri. Puji Tuhan, yang menyatukan kita adalah Kristus. Tujuannya apa? Untuk saling melengkapi. Saling membangun kesatuan tubuh Kristus yang dipakai Tuhan untuk membangun gerejanya. Untuk membangun iman Kristen itu. Yaitu saling menghargai, saling membutuhkan, saling melengkapi. Saling mengisi kekurangan orang lain. Saling bekerja sama, saling membangun, tidak saling mencurigai. Hal-hal seperti ini di masa-masa pandemi adalah sesuatu yang langka. Dan ini merupakan sesuatu yang paling berharga. Karena setiap orang banyakkan hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, jemaat di GSK Kelapa Gading, mari kita saling menghargai, saling membutuhkan, saling melengkapi, saling mengisi kekurangan orang lain. Dan terus saling. Mari kita sama-sama bertumbuh dan kita bersatu. Saling berbagi, sekali lagi, bukan saling menguasai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lakukan hal ini. Yang pertama, kita harus membangun kesatuan anggota tubuh Kristus. Supaya, seperti apa yang dikatakan Paulus di dalam Efesus 4 ayat 16. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Di sini ada kata rapi tersusun adalah merapatkan ke barisan masing-masing, yang artinya dengan kesadaran sendiri sebagai anggota tubuh Kristus, ya, melangkah bersama-sama tanpa disuruh-suruh. Kita datang dengan sendirinya, kita merapatkan dengan sendirinya, kita saling membantu dan kita saling membangun, ya. Dan dalam perbedaan itu akhirnya menjadi sebuah kesatuan. Bukan tersusun rapi. Kalau tersusun rapi itu cenderung disuruh-suruh, maunya diatur, ya, tanpa ada kesadaran dalam diri sendiri.
nunggu disuruh. Tetapi mari kita seperti yang diharapkan, bahwa rapi tersusun, kita merapatkan sendiri, datang dengan sendirinya, semua untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, alangkah hebatnya kalau ini kita lakukan. Gereja pasti akan bertumbuh, kesatuan akan dibangunkan dan terbangun di dalam tubuh Kristus itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus itu? Langkah yang kedua adalah berfungsi sebagai bagian tubuh Kristus. Sekali lagi, kita harus berfungsi sebagai bagian dari tubuh Kristus. Seperti kita ketahui bahwa jemaat di Korintus ini terdiri berbagai macam orang, berbagai macam anggota. Maka jemaat Korintus ini merupakan jemaat yang kaya akan karunia, paling kaya. Mereka memiliki 17 karunia, bahkan dibandingkan dengan jemaat Roma ini tidak ada apa-apanya. Mesti jemaat Roma ini terkenal sebagai jemaat yang pandai, yang pintar. Tetapi mereka tidak memiliki karunia sekaya di jemaat Korintus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Namun sangatlah disayangkan, kekayaan karunia tersebut tidak dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Inilah masalahnya. Kenapa Rasul Paulus menulis ini? Dan kenapa Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus? Bahwa kekayaan karunia ini justru dipakai untuk membuat kelompok-kelompok tersendiri dan memecah belah antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi terpecah belah gara-gara saling saingan tentang apa? Karunia roh. Aku punya karunia roh ini, aku punya ini, dan aku punya ini. Dan pada akhirnya mereka terpecah belah. Itulah sebabnya Paulus memaparkan, apalah gunanya semuanya itu kalau karunia itu tidak digunakan dengan baik. Apalah gunanya kalau semuanya itu orang tidak memiliki suatu kerinduan untuk berbagi belas kasih dengan orang lain. Apalah gunanya karunia itu kalau tidak didasari dengan kasih. Engkau tidak memiliki kasih itu. Jadi di dalam pasal 13 dijelaskan tentang kasih itu. Apalah artinya seluruh karunia ketika kita tidak mempunyai hati yang rindu untuk membangun tubuh Kristus. Semua itu akan menjadi sia-sia. Biarlah kita mengevaluasi diri, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apakah kita mempunyai hati yang rindu membangun tubuh Kristus? Seperti yang kita telah baca di dalam ayat 27. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai satu tubuh, pernahkah kita turut merasakan kesedihan dan kekhawatiran yang sama seperti yang dialami oleh saudara seiman kita yang lain? Setiap anggota tubuh seharusnya saling memperhatikan dan mempedulikan supaya kita mempunyai tubuh yang sehat. Oleh sebab itu, mari kita sebagai anggota tubuh Kristus seharusnya memiliki peran aktif. Kita berfungsi sesuai dengan karunia yang kita miliki, yaitu kita berfungsi. Kita bisa membangun gereja yang berkembang di dalam kesatuan, membangun tubuh Kristus ini. Pikirkanlah dan camkanlah supaya kita ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya jadi teringat pada satu cerita di mana ada 4 bersaudara hidup di dalam tubuh manusia. Mereka adalah wajah, tangan, kaki, serta perut. Keempatnya, pada awalnya mereka ini hidup rukun, sangat rukun sekali. Sampai suatu hari timbul perselisihan di antara mereka. Dan mereka berantem, ya. Masing-masing saling menonjolkan diri, menganggap diri mereka paling penting. Yang pertama kali berbicara adalah kaki. Teman-teman,
Akulah yang paling penting di antara kalian. Coba bayangkan, tanpa aku, manusia bakal tidak bisa kemana-mana. Ini pernyataan dari kaki. Lalu sahut tangan, kaki. Ini tangan yang berbicara mulai. Manusia tanpa tangan tidak akan bisa bekerja. Memang benar, tanpa kaki manusia tidak bisa kemana-mana. Kamu nggak bisa kemana-mana, kamu nggak bisa jalan-jalan. Betul. Tapi itu tidak penting. Tapi yang terpenting bagi manusia adalah bekerja. Setelah bekerja baru dapat makan. Jadi manusia itu harus bekerja. Dan itu yang terpenting. Maka dari itu, sayalah tangan yang paling penting. Lalu, tidak kalah juga, wajah pun dia menyungging senyum dengan penuturan kaki dan tangan. Dengan senyuman yang sinis. Terbayang rasa congkak pada dirinya lalu mencetuskan, iya, kalian ini sama sekali tidak penting dibandingkan dengan aku, kata wajah. Tahu nggak kalian? Manusia itu dihargai karena apa? Tentu karena wajah. Wajah yang tampan dan cantik membuat manusia dikagumi. Itulah aku, katanya. Selain itu aku memiliki panca indera di dalam wajahku. Banyak. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada mulut. Banyak kan? Nah, jelas-jelas aku yang paling hebat dan paling penting, kata wajah. Saudara, perut yang tadinya hanya diam saja, lalu dia ikut-ikutan bicara. Kata dia demikian, kuakui, kaki memang lebih kuat daripadaku, tangan lebih pintar, wajah lebih cakep. Tapi sebenarnya akulah yang paling penting. Kalian tahu, tanpa aku, kalian semua akan tewas. Mendengar celotehan perut, anggota tubuh lainnya menjadi marah. Tangan marah, kaki marah, wajah marah. Mereka sebaliknya menganggap perut bagian tubuh yang paling malas. Coba bayangkan, pekerjaan perut sehari-hari hanya makan dan makan dan makan melulu, kata mereka. Tapi kalau kami, kaki membawa tubuh ke tempat mencari nafkah, tangan bekerja mencari uang, wajah selalu menunjukkan raut muka manis agar disenangi. Namun semua hasil jerih payah itu kami lakukan dimakan perut. Dasar perut tidak berguna, kata mereka. Sejak kejadian itu, kaki, tangan, serta wajah mulai mengabaikan perut. Jadi perut diabaikan. Mereka tidak suka dengan perut ini. Mereka tidak mau mencarikan makan buat perut. Biar perut tahu rasa bahwa tanpa kita, dia tidak akan ada gunanya, kata mereka. Perut pun tidak menerima makanan selama berhari-hari, saudara. Dan perut menjadi sangat lemah. Tapi yang herannya, bukan hanya perut yang merasa lemah, tetapi ternyata anggota tubuh lainnya juga ikut menjadi lemah. Tangan serta kaki sulit digerakkan. Kaki tidak kuat untuk berjalan. Sedangkan tangan merasa lemas, gak bisa bekerja. Wajah menjadi sering meringis karena menahan rasa lapar dan sakit. Wajah yang tadinya tampan kini menjadi penuh kerut-perut. Tubuh pun menjadi lemah tak berdaya. Kini kaki, tangan, serta wajah menyadari kesalahan mereka. Mereka sadar kita tidak bisa hidup tanpa perut, kata mereka pada akhirnya. Maka pertengkaran pun berakhir. Bersama-sama, semua anggota tubuh mulai bersatu, mulai bahu-membahu dalam segala bidang. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dari cerita ini, semua anggota mempunyai fungsi masing-masing. Dan sebagai anggota tubuh Kristus seharusnya memiliki peranan aktif.
berfungsi sesuai dengan bagian masing-masing. Inilah yang disebut satu untuk semua, semua untuk satu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 26 mengatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Saudara, semua harus berfungsi. Kita tidak boleh mengeluh. Sebaliknya, jika semua orang menjalankan fungsi dengan maksimal, tanpa memperhitungkan siapa yang lebih daripada yang lain, maka tubuh akan hidup dengan baik dan sehat. Mari berfungsilah sebagai anggota tubuh Kristus, mulai dari sekarang. Kalau saudara diberi kesempatan untuk melayani, apapun itu, lakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, totalitas. Ketika saudara diberi karunia untuk mengajar, mengajarlah dengan baik. Mungkin mengajar ke anak-anak sekolah minggu, para remaja dan sebagainya. Ketika saudara diberi bagian untuk menjadi pemerhati, perhatikanlah jemaat-jemaat yang perlu ditolong. Perhatikanlah mereka. Di dalam masa-masa pandemi, banyak yang menderita, banyak yang perlu ditolong. Mari kita tolong. Ketika saudara diberi karunia untuk memberi, lakukanlah dengan tulus ikhlas. Orang bilang kita harus ridho, ya. Jangan ditunda-tunda. Jangan ada motivasi di balik itu semuanya. Ketika kita diberi kesempatan untuk sebagai majelis, jalani sebagai pemimpin, jangan hanya berdiskusi saja. Seringkali terjebak dalam suatu konsep kosong tanpa ada implementasi di dalamnya. Hanya berdiskusi saja tanpa ada implementasinya. Saudara, jangan banyak bicara tapi kontribusinya tidak ada. Lebih baik sedikit bicara, tapi kontribusinya besar. Inilah yang disebut ilmu sel. Mari kita layani dengan baik. Kita berfungsi sebagai peran kita, sebagai anggota tubuh Kristus. Jemaat yang berfungsi dengan baik, sekalipun tidak besar, sekalipun tidak semegah yang lain, sekalipun hanya berdoa, dia layak menerima pujian. Dia layak menerima perhatian khusus karena dia berfungsi dalam tubuh Kristus. Jadi apa saja yang perlu kita pelajari, dan hari ini kita pelajari firman Tuhan di dalam kita menyadari bahwa kita sebagai anggota yang diikat menjadi satu tubuh Kristus, kita harus membangun kesatuan anggota tubuh Kristus, menghargai setiap perbedaan yang ada. Kita harus berfungsi sebagai bagian tubuh Kristus, berperan aktif dalam membangun gereja yang bertumbuh dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Dan mari kita lakukan di dalam mengiring Tuhan, di dalam kita membangun kesatuan tubuh Kristus. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus itu. Selamat membangun kesatuan tubuh Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, yang telah mengingatkan kami, bahkan barangkali menegur kami. Biarlah firman Tuhan ini kami boleh lakukan di dalam keseharian kami, di dalam mengiring Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menggelisahkan hati kami, supaya kami sebagai anggota tubuh Kristus dapat menerapkan dan melakukan, dan kami pun berfungsi sebagai bagian di dalam tubuh Kristus itu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkati umat-Mu di GSK Kelapa Gading. Kiranya Tuhan menyertai di dalam masa-masa pandemi, di dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, dan bahkan saat ini barangkali ada yang cepat, yang sakit. Kiranya melalui imannya kesembuhan dan pemulihan boleh terjadi. Tuhan memberkati para majelis, para pelayan Tuhan. Dan Tuhan memberkati gereja Sedang Kristus Kelapa Gading, supaya senantiasa terus bertumbuh, diberkati dalam segala hal. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi kemudian. Amin amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur bahwa hari ini kami tetap masih bisa beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Kami bersyukur telah diberkati lewat ibadah yang kami ikuti pada hari ini, khususnya firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh menguatkan kami sebagai eklesia, sebagai gereja Tuhan yang bersama-sama menanti kedatangan Tuhan. Bila di masa-masa yang berat ini kami justru semakin mendekat dan semakin kami boleh terus bersemangat dalam iman percaya kami kepada Engkau, kami boleh berjaga-jaga dan berdoa supaya nanti pada waktu kedatangan Tuhan Engkau menemukan kami tetap sebagai pribadi yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa khusus untuk bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah situasi yang semakin berat karena serangan virus corona ini yang semakin mengganas, yang semakin meningkat dan juga semakin masif. Biarlah kiranya kami diberikan kesadaran pada seluruh rakyat Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Bali. Berkati untuk semua usaha-usaha pemerintah dan juga aturan-aturan PPKM darurat yang sedang diterapkan. Tuhan tolong supaya kami mengerti dan kami lakukan, yang pada akhirnya akan membawa satu dampak yang positif untuk kami sebagai masyarakat Indonesia. Berkati pemerintah pusat, pemerintah daerah, khususnya Pak Jokowi sebagai presiden yang terus berjuang memberikan satu arahan-arahan yang positif dan baik, supaya kiranya kami betul-betul sebagai bangsa bisa keluar dari masalah yang sangat berat ini. Tuhan, kami berdoa untuk juga gereja Muslim Kristus, setiap gereja lokal dimanapun juga. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan untuk setiap hamba Tuhan, para pendeta, guru Injil, evangelis, dan juga seluruh pengurus-pengurus, diaken, majelis. Bila Tuhan menolong supaya kami tetap sebagai gerejamu bisa eksis, dan kami gerejamu tetap dalam semangat visi misi kami untuk memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami jemaatmu juga di tengah-tengah masa berat sulit ini memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah salah persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, Engkau boleh memberkatinya, supaya kami pun di tengah-tengah situasi yang berat, masalah imbas corona ini kepada ekonomi, kami tetap setia di dalam pengertian kami untuk memberi persembahan kepada Engkau. Biar segala persembahan yang terkumpul boleh berguna untuk melanjutkan dan meluaskan pekerjaan Tuhan. Masing-masing telah memberi, kami percaya Tuhan telah memberkati kami semua. Inilah doa syafaat dan doa berkat yang boleh kami sampaikan hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Putramu yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.